Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Budi Lestari SPD, bertugas mengajar di SDN 204 Strip 1 Simpang Augading, Kecamatan Datin 24, Kabupaten Batanghari. Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 5. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi pembelajaran prinsip etis kecerdasan artifisial untuk manusia bukan melawan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya?
Masuk sekolah. Sudah belajar seperti biasa. Nah, sebelum belajar nih, kalian hari ini yaitu belajar apa? Belajar coding. Nah, di sini kita belajar tentang coding. Nah, coding ini apa? Ada yang masih ingat pelajarannya lalu? Udah. Nah, kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan kecerdasan artifisial diciptakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memberikan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat ya, paham itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, metode pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu dengan cara menggunakan metode yaitu tatap muka. Nah, materi yang kita ajar ini ya harus kalian pahami. Materi pembelajaran kita yaitu prinsip etis kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya untuk apa? Tadi memahami apa itu kecerdasan artifisial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan adanya kecerdasan artifisial ini, kalian dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan apa? Menggunakan teknologi, menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan teknologi. Dengan adanya kecanggihan teknologi ya, kalian punya HP semua, ada WA, ada Google Assistant, ada apa? ChatGPT, ada AI. Kalian sudah sering menggunakan. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu Intuitive Basic Learning. Nah, kita di dalam belajar nanti akan Ibu bentuk kalian berkelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita mulai berdiskusi kelompok, mulai melakukan pembelajaran, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas. Setuju?
Ya, menghormati teman. Ada lagi? Ayo. 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 Ada lagi? Sudah? Dengan teman gimana? Menghormati teman, menghormati guru. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tepat waktu datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi ya? Ada tahu lagi? Ada lagi? Sudah? Hah? Ayo, apa lagi ya? Ada? Tidak boleh? Iya, boleh tulis di mana? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ayo. Nah, sudah? Ada lagi? Cukup? Hah? Cukup? Nah, ya sekarang siapa yang membaca cepat? Kesepakatan kelas kita. Ayo. Ayo, baca. Kesepakatan kelas 5. 1. Tempat waktu. Ya, tepat. Tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Menghargai guru. 4. Menghormati teman. 5. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Iya. Nah, kesepakatan yang kalian buat ini harus kalian apa? Kalian taati saat pembelajaran. Nah, jadi ingat kesepakatan kita tadi. Ya, kalian ingat, kalian taati dan kalian laksanakan. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, masih ada yang ingat di rumah? Kalian di rumah punya HP? Punya. Pernah pakai itu? Pernah. Pernah pakai WA? Pernah. Apa lagi? Hah? Ayo, kalian di rumah sedia buat itu, buat TikTok. Ya, buat buku, buat TikTok. Apa lagi? Ayo, dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah sering buka HP?
kalian di rumah sudah sering menggunakan WA. Di dalam WA ini tadi kalian di WA ini kalian bisa apa saja? Menulis pesan, bisa menelpon, bisa apa lagi? Pesan suara. Nah, jadi kan sudah tidak asing. Nah, ini semua merupakan apa? Penerapan coding di dalam kehidupan sehari-hari. Sering buat yuk. Nah, yang intinya kalian sudah sering menggunakan, ya enggak? WA, TikTok, YouTube, pesan suara, ChatGPT pernah menggunakannya? Pernah, ChatGPT. Nah, sebelumnya juga kalian sudah pernah nggak kalian dengar apa itu KA? Ya, apa itu KA? Coding dan kecerdasan artifisial. Sudah ada apa itu coding? Sudah apa nak? Coding ini kecerdasan artifisial. Nah, coding ini mata pelajaran yang berdiri sendiri. Atau pelajaran baru dia. Ada kalau dulu kan cuma ada TK, IPA, IPS, ya. Tidak tahu ada bahasa, ada agama. Nah, sekarang ada yang namanya coding. Nah, coding ini, iya dari latar pelajaran baru. Nah, kalian apa itu coding tadi? Yuk, siapa yang mau baca apa itu coding? Ayo, coding. Kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo baca yuk. Siapa mau bacanya itu? Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial terus berkembang, ya? Ya, nah, kecerdasan artifisial ini digunakan dalam Australia tahun 1956 untuk apa? Mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga KA ini membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, KA ini kecerdasan artifisial memiliki karakteristik, ya, memiliki karakteristik. Yang pertama itu apa? Ada belajar dari data. Nah, belajar dari data. Ayo, ada yang mau baca? Kak, baca, cepat. Satunya, beberapa karakteristik KA yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, baca. Siapa mau bacanya? Nomor 1. Ya. Kedua, karakteristik KA 1, KA belajar. KA1 belajar dari data, machine learning. KA tidak seperti mesin data yang mana bisa melakukan satu tugas karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepada Russell dan Harvey 2021. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Iya, jadi KA ini yaitu belajar dari data. Nah, dengan adanya data, sehingga beliau dapat mempelajari apa data yang diterimanya. Contohnya apa? YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat. WA, di WA ini juga tidak ada nomor. Apakah bisa kalian menelpon? Apakah kalau tidak ada paket bisa membuka WA? Tidak. Nah, di dalam menggunakan KA ini dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berpikir, ya.
Cara komunikasi, oh. Nah, berpikir kita mau menggunakan WA pakai apa? Pakai pakai sinyal. Nomor WA harus kita save. Kalau kita ada nomor gimana mau menghubungi teman? Bagaimana akan melakukan pesan suara ke teman, ke ibu, ke ayah, ya kan? Nah, begitu juga dengan YouTube. YouTube harus apa? YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat. Nah, prinsip yang kedua ini nanti KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, aplikasi kalian pernah dengar itu yang apa namanya Google Maps? Ya, Google Maps. Kalian mau menuju ke suatu tempat, tidak tahu tempatnya, kalian menggunakan apa? Google Maps. Untuk apa? Menunjukkan suatu tempat. Dan apa lagi? Ada Google Siri atau Google Assistant. Ada Google Maps ya? Iya, Google Maps menunjukkan peta. Nah, ini contoh yang menunjukkan peta. Di mobil juga sudah ada ya Google Map-nya. Mobil sudah ada Google Map-nya juga. Nah, yang selanjutnya yaitu KA bekerja berdasarkan algoritma. Nah, berdasarkan algoritma kalian kemarin juga membuat yaitu algoritma. Cara-cara apa kemarin? Cara-cara membuat tes, yaitu cara melakukan tempat tidur, cara memasak. Nah, begitu juga KA juga bekerja sesuai dengan langkah-langkah berurutan. Kalian mau pergi ke sekolah harus berurutan, ya nggak? Sebelum pergi ke sekolah ngapain? Mau pakai WA harus ngapain? Harus ada HP-nya dulu nggak? Iya. Nah, pakai Google Maps harus ada apanya? HP. Ada HP, sudah tuh harus ada paket. Kalau nggak ada paket gimana? Ya kan nggak bisa. Selanjutnya, kalian pernah di Shopee? Pernah. Oh, udah pernah ya? Kalian kan di rumah punya HP, punya orang tua kalian. Kemarin suruh minta HP orang tuanya, dikasih tidak? Dikasih. Yuk, sekarang buka, keluarkan HP ininya mama tadi. Kelompok kalian, nanti kalian bekerja, belajar secara berkelompok. Kelompok kalian gimana? Mau bertanya kelompok ini apa kelompok baru? Kelompok ini mana? Apa kita buka lagi? Kelompok ini ya, silakan. Nah, ada yang ini kasih minyak dengan orang tuanya. Iya. Ternyata orang tua kalau bilang untuk belajar boleh ya. Iya, kalianlah yang mengembangkan secara baik. Nah, di sini dengan adanya manfaat teknologi, kalian bisa belajar secara baik. Ada WA semua? Ada. Ya, ada barengan dia sama kawannya dekatan, ini pindah ke sini biar nanti bisa lihat sebelah-sebelahnya. Ini kan nggak ada nih sebelahnya. Kita sini kita ke sini. Itu tetapi jadi satu kelompok. Ini ke sini. Iya. Ini kan nggak ada maksud ibu ini. Gantian di sebelah sini bisa lihat ini kan sebelahnya. Kan kelompok ini. Ini di sini. Kakak sebelah sini kak. Sini sebelah sini punya. Jadi kakak sebelah sini. Nah. Boleh ya, orang tuanya baik ya, boleh. Kenapa? Karena kan kita keterbatasan. Jadi keterbatasan apa? Iya, HP di sekolah kita tidak ada yang namanya apa tabnya, tidak ada cuma apa namanya casnya tadi tidak ketemu. Kemarin saya ketemu cari jadi ibu berusaha meminta kalian pinjam sama orang tua ya, boleh ternyata. Nah, nanti bilang sama orang tuanya, ibu berterima kasih
Kalian buka WA, ini bakal ya. Kalian mau pesan suara. Ayo contohnya kalian mau pesan suara apa? Sudah pernah pesan suara semua? Sudah. Ayo coba pesan suara. Sudah? Ayo, yang ini lihat kawan Ayo, Kak, ajarin apa? Ayo, sudah? Ini coba, boleh dicoba nanti di rumah dicobainnya. Kita kan berkelompok ini ya. Sudah? Sudah? Nah, sudah. Nah, sudah itu kalian HP-nya menggunakan sandi tidak? Ya, dengan adanya KA ini dengan cara apa pola? Ada yang menggunakan pola, ada yang menggunakan scan, Pak? Ada ini, ada aplikasinya yaitu scan wajah. Nah, scan wajah sudah menggunakannya ya? Nah, dengan adanya kita scan, kalian bisa nanti memberikan. Nah, ini adalah contoh aplikasi scan wajah. Boleh kalian nanti di depan scan wajahnya. Nah, itu di HP-nya boleh kalian buka. Ayo coba kalian buka scan wajah di pengaturan. Iya, sudah scan wajah. Nah, ayo, sudah? Sudah? Tahunya semuanya? Ya, buka pengaturan. Nah, ini pengaturan. Sudah, Bu. Nah, nah, ini yang pakai pola. Ini contohnya pakai pola. Nah, ini pakai pola. Buka dulu polanya, Kak. Nah, buka dulu polanya. Buka pengaturan. Pengaturan. Nah, sudah ya tahu semua dengan adanya HP-nya kita tempelkan ke muka. Ayo buka. Tempelkan. Sudah. Nah, apa lagi? Tahu ya semuanya ya? Sudah resmi? Ya sudah bisa? Nah, buka kuncinya. Nah, sudah itu kalau misalnya nggak pakai kunci kan pakai scan aja. Nah, kalian tempelkan saja sudah terbuka, ya kan? Paham ya? Coba dipakai. Nah, sekarang nih kalian akan dikasih tugas secara berkelompok. Ya? Ya? Sudah kan? Sudah kan? Sudah mencoba semuanya? Dan sekarang kalian akan dikasih tugas secara berkelompok. Nah, ini kelompok satu. Walaupun apa kelompok tapi tetap harus tahu masing-masing sendiri di sini ya. Ya ini. Nah, kalian siapkan secara kelompok. Kalian ambil ini ya. Ini. Dan bukan contoh sebenarnya. Dari apa? Yang kamu lihat atau kamu dengar tadi ya? Orang tadi ya? Iya, boleh di sini. Kalian jawab. Berkelompok. Boleh ditekankan supaya enak. Boleh. Ya, sudah. Hai, ini kalian kerjakan secara bersama-sama. Ayo. Ya, jawab saya. Berkelompok, ayo boleh. Bisa ke sini saja. Oke.
Bersama-sama saudara berkata, boleh fungsinya kita seperti itu ke situ ya. Yang apa kalian lihat tadi ada apa? Ya, berkelompoklah. Ayo, nanti berdiskusi lah, ayo. 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 Boleh berhadapan dengan temannya. Kita lagi bersih kok. Ini tadi udah jawab apa sih? Gigi? Enggak. Ayo. Transportasi pribadi. Pendidikan dewa itu. Dan apa lagi di kelas?
Sudah semua? Belum. Ayo kerjakan ya. Nanti presentasi kalian di depan. Kalian sudah pernah lihat robot yang bisa membantu manusia? Pernah? Pernah lihat? Pernah?
Ya, kalau sudah, boleh presentasi di depan. Kelompok-kelompok yang sudah ada. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mengadakan hasil diskusi ini. 1. Sebutkan 3 contoh pengguna kecerdasan artifisial yang pernah kami lihat di luar. Contoh 1, dulu. Contoh 2, stop. Contoh 3, stick to. 2. Jelaskan bagaimana kita dapat membantu manusia dalam bidang berikut: kesehatan, scan PPDS, pendidikan, AI, transportasi internet. Nah, jadi yang nomor 1 tadi di bidang contoh apa? Yang satu contoh tadi? Iya, di bidang kesehatan. Kalian kalau mau berobat ya pakai scan kartu kan? Iya, scan kartu. Sudah tuh? Di bidang pendidikan? AI, ada AI, ada apa lagi? Kan? Ada apa? Lagi ada PP, ada siapa? Ada YouTube, lagi juga kan? Ayo. Nah, di bidang transportasi apa? Oke. Ayo, masuk dong. Menurut kenapa PWAS digunakan secara bijak tidak boleh bagi pendidikan manusia? Nah, kenapa harus kita gunakan secara bijak? Apa jawabannya? Karena bila diciptakan untuk dibantu dan meningkatkan kesejahteraan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dapat membantu apa? Karena dapat membantu Meningkatkan meningkatkan kesejahteraan. kesejahteraan. Contohnya dengan adanya WA kalian bisa dengan adanya Google Map kalian bisa menuju ke satu tempat dan kalian belum mengetahui tahu. Ya? Ya? Ya, satu lagi. PA membantu dan kualifikasi secara jauh dan dapat berguna bisa dilakukan secara cepat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelaskan bagaimana PA dapat membantu manusia dalam kesehatan. Ini bacanya. Transportasi udara. Menurutmu mengapa PA harus digunakan secara bijak dan tidak boleh merugikan manusia? Karena PA diciptakan untuk membantu dan meningkatkan kesehatan manusia. Kesejahteraan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menuliskan pendapat itu maka manfaat yang akan menghasilkan kemanfaat yang besar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar menjadi bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma satu kontrolnya dikit. Dia berkata nak. Cuma satu soal, udah kok. Udah. Udah, ya udah sudah. Apa kesimpulannya nak? Bahwa KA apa? Dapat? Ayo kita buat kesimpulan bersama-sama bahwa KA diciptakan untuk apa? Untuk membantu memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya KA, ya kalian bisa menelpon, bisa apa? Memberi satu tempat dan juga tempatnya, bisa menjaga keamanan, menjaga keamanan hasilnya apa tadi? Menggunakan setiap wajah, artinya aman dan bisa dijaga dengan sidik jari tadi. Dengan apa lagi? WA kalian dengan WA kalian bisa pesan suara. Dengan adanya cara ini kalian bisa belajar menggunakan Canva, menggunakan AI, menggunakan apa lagi? Ayo, dengan mudah menggunakan Canva, AI, ya kan? Mudah kan? Iya. Nanti contohnya dengan apa lagi? Dengan ada KA. Tadi kita mudah menonton video, menyampaikan pesan suara. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan secara baik. Yang tidak boleh apa? Iya, tidak boleh kita menyalahgunakan KA ini. Oke? Iya. Nah, sebelum menutup ini, gimana perasaan kalian hari ini belajar? Ayo, senang,
Terima kasih.